Langsung saja kita masuk ke slide bagian awal, yakni Yunani. Yunani merupakan negara yang disebut-sebut sebagai tempat lahirnya budaya dunia barat. Negara ini terletak di semenanjung Balkan bagian tenggara benua Eropa. Yunani pernah dikuasai oleh Ottoman, Kesultanan Utsmaniyah dari abad ke-14 sampai abad ke-19. Yunani mencapai kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada tanggal 3 Februari 1830. Namun Yunani sendiri menetapkan pada tanggal 25 Maret 1821 di mana hari itu terjadi pecahnya pemberontakan nasional Yunani melawan Kekaisaran Ottoman sebagai hari nasionalnya. Adapun peninggalan Yunani yang dinilai berharga bagi dunia, yakni berupa seni, puisi, sejarah, matematika, IPA, dan filsafat. Dan untuk filsafat ini merupakan peninggalan terbesar bangsa Yunani. Bagi orang Timur pada saat itu, semua hal yang diwariskan oleh pikiran Yunani tidak pernah dapat diakses oleh orang Timur. Karena apa? Karena sulit bagi mereka untuk memahami, bahkan melihat, bahkan mereka kurang mengenal kehidupan Yunani sendiri. Suriah, agen peradaban pengetahuan Yunani di dunia timur. Kali ini kita masuk ke dalam periode Helenistik. Apa itu Helenistik? Helenistik adalah penyebaran budaya Yunani ke tanah non-Yunani. Helenistik diambil dari bahasa Yunani kuno yang bermakna Hellenizin, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Jadi ketika pada masa itu dipimpin oleh Kaisar Alexander the Great pada abad keempat melakukan perluasan wilayah ke daerah timur. Perluasan wilayah itu mulai membuka awal pintu masuk filsafat, mulai dibawa keluar dari Yunani menuju ke timur atau diperkenalkan ke dunia yang baru. Maka secara tidak langsung di situ terjadi transmisi budaya antara Makedonia dan budaya orang-orang timur. Orang-orang Suriah yang membawa anggur, sutra dan lainnya sekaligus juga mengambil budaya Yunani dan menyebarkannya. Jadi kalau kita lihat dari segi geografinya antara orang-orang Suriah, antara daerah Suriah dan daerah Yunani, maka itu sangat dekat sekali. Maka terjadilah perdagangan antara kedua negara atau kedua daerah, yang tentu bukan hanya berdagang saja, tapi juga terjadi transmisi budaya, yang mana orang Suriah mengambil budaya Yunani dan menyebarkannya, mengambil ajaran-ajaran ilmu-ilmu yang tersebar di Yunani dan dibawa pulang ke daerahnya. Suriah adalah tempat netral antara dua kekuatan. Maksud di antara dua kekuatan di sini adalah kekuatan antara Romawi dan Persia. Dari Persia berhubungan satu sama lain baik sebagai teman maupun sebagai musuh. Maksud di antara netral ini, jadi di antara kedua belah kubu yang saling bermusuhan, Suriah menjadi tempat netral yang dimana di situ terjadi konsolidasi antara kedua negara, terjadinya kesepakatan, gencatan senjata, maka itu terjadi di daerah Suriah. Munculnya lembaga studi pengkajian filosofis dan penerjemahan karya-karya Yunani. Ketika terjadi transmisi budaya atau periode Helenistik ini, maka orang-orang Suriah membangun segala infrastruktur untuk memajukan kebudayaannya sehingga dapat menguasai kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada zaman itu.
Gondesapur, pusat keilmuan filosofis dan medis. Gondesapur adalah pusat kebangkitan pengetahuan Persia yang diambil alih oleh orang Yunani dan dipimpin oleh akademi di Gondesapur dikepalai oleh orang Kristen Nestorian. Apa itu Kristen Nestorian? Jadi orang Kristen Nestorian itu adalah pecahan dari Kristen Ortodok, aliran paham yang menolak dualisme, yang mengatakan orang-orang Nestorian apabila Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, maka itu adalah suatu keduaan atau dualisme, bukanlah sebuah keesaan. Lalu mereka menolak dengan menyatakan bahwasanya mereka berpendapat Allah berdiam dalam Kristus dan menyatu dengan Kristus, atau kita di Islamnya mengatakan manunggaling kaula Gusti. Jadi Nestorian itu adalah menolak paham dualisme antara Kristen Ortodok monofosit dan Nestorian. Orang-orang Kristen Nestorianlah yang berjasa terhadap berkembangnya ilmu filsafat di dunia timur, yang mana mereka seringkali mengkaji dan menerjemahkan karya-karya filosof-filosof Yunani ke dalam bahasa Persia, dan ini nanti akan terjadi sangkut pautnya antara Kristen Nestorian yang membantu kemajuannya kerajaan dinasti Abbasiyah, yang mana waktu itu dipimpin oleh kerajaan Al-Ma'mun dengan Baitul Hikmahnya yang menggelontorkan dana tidak sedikit untuk memajukan keilmuan filsafat. Maka orang-orang Nestorianlah yang membantu orang-orang Muslim menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab sehingga mudah dipelajari oleh orang-orang Abbasiyah pada zaman itu. Tentu berkat bantuan dari orang-orang Kristen Nestorian, kerajaan Gondesapur akhirnya membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti Sekolah Nisibis dan Akademi Athena. Bukan hanya Kristen Nestorian saja yang membuat Gondesapur menjadi pusat keilmuan filosofis dan medis, tapi pada waktu itu terjadi kisah yang mana 7 orang filsuf yang beraliran Neoplatonis tahun 529 Masehi diusir dari kota Athena, menjadi salah satu sebab juga kenapa Gondesapur menjadi pusat keilmuan filosofis dan medis pada zamannya. Jadi ketika itu Bizantium yang dipimpin oleh Raja Justianus, seorang yang sangat patuh terhadap Kristen Ortodok, dia melihat sekolah-sekolah filsafat yang berdiri di daerah kekuasaannya itu membahayakan paham teologi Kristen Ortodok. Untuk menyelamatkan paham Kristen Ortodok di wilayahnya, akhirnya Raja Justinianus menutup sekolah filsafat yang diasumsikan atau dianggap berkolaborasi atau mendukung agama pagan untuk memberontak kepada kerajaan Bizantium yang dipimpin oleh Justianus. Lalu pada masa itu ada 7 guru filsafat yang dipimpin oleh Damastius, sebutannya, bertemu raja yang mencintai filsafat. Siapa raja yang mencintai filsafat? Yaitu raja yang memimpin Gondesapur. Sehingga ketika raja itu sangat mencintai filsafat dan sangat mencintai ilmu pengetahuan, apalagi raja dari kerajaan Gondesapur itu telah terdoktrin dengan kata-katanya Sokrates, sehingga 7 orang filsuf yang lari ini dari Yunani, dari kerajaan Bizantium, akhirnya diberikan tempat oleh Raja Gondesapur dan didirikan sekolah-sekolah filsafat, sehingga filsafat di daerah Gondesapur menyebar luas dan menjadi salah satu keilmuan yang sangat
bangga-banggakan pada zamannya. Dua subjek ketertarikan orang-orang Suriah. Selain daripada beberapa tulisan matematika, fisika, dan medis, orang-orang Suriah juga tertarik pada dua subjek lainnya, yaitu yang terdiri dari Monaligning Knowledge Aporiams. Monaligning Knowledge Aporiams adalah subjek yang disatukan ke dalam klasifikasi semacam sejarah filsafat dan umumnya tentang mistis, Pitagoras, Platonik kebijaksanaan. Pitagoras adalah seorang filsuf Yunani yang lahir pada tahun 571 sebelum Masehi. Sebagai filsuf, ia mengajarkan kedamaian dan transmigrasi jiwa, berbudi luhur, berperilaku manusia terhadap semua makhluk hidup. Ia pula mengenalkan konsep bilangan sebagai kebenaran dalam matematika, yang mana secara filosofis tidak hanya menjernihkan pikiran, tetapi memungkinkan pemahaman objektif tentang realitas. Pusat perhatian dari Monaligning Knowledge Aporiams adalah doktrin Platonis tentang jiwa, yang kemudian dirujuk ke dalam bentuk Pitagoman Neoplatonik atau Kristen di biara Suriah. Arti kata Platonis di sini adalah dasar pemikiran bukan karena soal-soal seks, hubungan cinta antara dua orang yang perasaan birahi, melainkan ini menyangkut tentang ketenangan jiwa. Subjek selanjutnya ialah logika Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya, ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Subjek logika Aristoteles membutuhkan logika untuk memahami tulisan-tulisan para guru neoklastikal Grok. Sejak saat itu, semua ilmu yang setidaknya dalam bentuk tulisan terpengaruh oleh logika Aristoteles. Tetapi karena tulisan-tulisan itu tidak diselesaikan secara lengkap, maka itu semua dianggap tidak murni. Mereka memiliki itu hanya dalam reduksi neoplatonik, seperti yang dapat dilihat misalnya seperti karya Paulus Pes yang dituliskan dalam bahasa Syria untuk Khor Asrowan. Di dalam karya itu terdapat pengetahuan tentang iman dan filsafat yang didefinisikan sebagai proses di mana jiwa menjadi sadar akan esensi batinnya sendiri. Lalu kita masuk kepada periode penerjemahan, yaitu bagaimana karya-karya Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh kalangan penerjemah yang berasal dari Syria atau Suriah. Apa yang orang Arab berhutang kepada orang-orang Suriah itu diungkapkan oleh keadaan ini. Antara lain ialah bahwa para sarjana Arab itu menganggap Sayrise atau sebutan untuk bahasa Suriah itu sebagai bahasa tertua atau bahasa alami yang sebenarnya. Memang benar, Sayrisus tidak menghasilkan sesuatu yang original. Namun, aktivitas mereka sebagai penerjemah itu sangat amat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Arab dan Persia. Hampir tanpa kecuali, orang-orang Suriahlah yang mulai dari abad ke-8 itu menerjemahkan karya-karya Yunani hingga 10% ke dalam bahasa Arab, baik dalam versi Syria yang lebih tua atau dari karya-karya yang sebagian besar itu diperbaiki oleh mereka dan sebagian yang lain itu disusun kembali oleh mereka. Bahkan pangeran dinasti Umayyah pada periode ini, seorang pangeran itu bernama Khalid bin Yazid yang wafat pada tahun 704 Hijriah. Maksudnya wafat pada tahun 704 Masehi. Itu menyibukkan dirinya sendiri dengan alkimia di bawah bimbingan biarawan Kristen, yang mana dikatakan seorang pangeran Khalid bin Yazid ini telah menyediakan terjemahan karya-karya tentang alkimia dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Bukan hanya itu, terdapat juga proverb, pepatah, surat, wasiat, dan dalam singkatan apapun yang tidak pernah merugikan sejarah filsafat. Pada waktu yang sangat cepat, itu semua dikumpulkan dan diterjemahkan. Terjemahan dari Syria, khususnya Sergius dan Rasain, itu umumnya bersifat loyal ataupun ya kepada bangsa Yunani.
Namun terdapat korelasi yang lebih tepat dengan aslinya itu ditunjukkan dalam kasus logika dan ilmu pengetahuan alam daripada yang ditunjukkan dalam karya etika dan metafisika. Banyak hal yang tidak jelas di bagian terakhir ini telah disalahpahami atau dihilangkan begitu saja, dan banyak hal telah digantikan oleh materi-materi dari ajaran Kristen. Misalnya, takdir dan para dewa wajib memberikan tempat kepada satu Tuhan, dan ide-ide seperti dunia, keabadian, dosa, dan sejenisnya itu disusun kembali ke dalam cetakan ajaran Kristen. Lalu terdapat beberapa kutipan yang diberikan langsung oleh filsuf-filsuf Yunani kuno yang memiliki nama besar hingga saat ini. Salah satunya ialah apa yang disebutkan oleh Thales, yang menyebutkan bahwa jiwa berdiri di tengah segalanya. Di atasnya jiwa itu terdapat Tuhan dan kecerdasan. Di bawahnya ialah materi dan alam yang datang dari Tuhan melalui intelijen ke materi. Kehadirannya itu dapat dirasakan di dalam tubuh. Ia kembali ke tempat tinggi ini adalah 3 keadaan di mana hidupnya dan dunia menjalankannya. Lalu penerjemah yang paling produktif pada masa penerjemahan ini ialah Abu Zaid Honin bin Ishaq dan putra kandungnya yang bernama Tohai bin Honin dan keponakannya yaitu Hubaish bin Al-Hasan. Seiring ketiganya bekerja sama, ada banyak hal yang digoreskan oleh tinta pena mereka masing-masing antara satu ke yang lain. Tidak sedikit pula bahan yang harus dipersiapkan di bawah pengawasan mereka, murid-murid, dan bawahan-bawahan mereka. Aktivitas mereka meluas ke seluruh penyihir sains ataupun aktivitas mereka itu meluas hingga ke para saintek pada masa itu. Terjemahan itu ada yang diperbaiki, bahkan ada yang ditambahkan. Nah, terakhir kutipan dari Hermann Nens, juga salah seorang filsuf Yunani kuno yang namanya mungkin tidak sepopuler 3 nama sebelumnya, namun ia juga merupakan tokoh filsuf yang memberikan pengaruh besar kepada ilmu filsafat hingga sekarang. Ia mengatakan bahwa dalam setiap kasus, pikiran kita pertama-tama harus beralih ke sesuatu yang asli Yunani. Dalam artian, semua hal yang tidak dapat dipahami secara langsung ataupun semua sesuatu yang memang harus dipikirkan berulang-ulang kali itu dikembalikan lagi ke sesuatu ataupun ke pemikiran yang memang benar-benar asli Yunani. Sekian apa yang dapat kami sampaikan dari kelompok Greek Science. Lebih dan kurang, silap dan salah, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.